Nah, kita juga punya harapan dong dengan daerah kita. Saya berpikir saya pulang mau ngapain? Ya secara politik itu sudah mematahkan apa yang dinyinyirin orang-orang gitu lah kan. Zona Arya Tanju. Guys, teman-teman Zat, Zona Arya Tanju, come here. Cie. Gimana kabar semuanya? Arya Tanju kembali menyapa teman-teman Zat, Zona Arya Tanju. Dan ini spesial sekali karena saya berada di satu sudut rujak Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said, atau biasanya kita menyapanya, saya biasa menyapa beliau ini dengan sapaan Abang. Abang Pasya. Bang, thank you Bang. Sudah Sama-sama, makasih banget. Thank Artan udah datang. Siap. Teman-teman Zat juga terlibat ya. Nah, Ini Bang, ya. posisi ini nih teman-teman, ini adalah tempat yang biasa saya duduk sama Abang ngobrol, ya Bang ya? Ya, Ya sebenarnya intensnya kita mulai dari sekitar tahun lalu ya Bang ya? setahun lalu. 2020 pas mulai masa-masa pandemi, bulan puasa. Kenapa bisa saya ada duduk di sini dan lebih intens dengan Abang Pasya selama kurang lebih 1 tahun gara-gara ada proyek bentukan Vladika ya? Benar banget. Ini gimana kabarnya Bang? Hitungan beberapa hari, 2 hari ke depan berarti ya? Ya, Akan besok, ninggalin Kota Palu? besok, Lusa dong? besok selesai. Oh besok selesai? Besok selesai. Ini kita ngambilnya tanggal 15 nih ya, Iya. hari Senin. Iya. Besok tanggal 16, Selesai masa jabatan. Bapak Sigit Purnomo Resmi. Said resmi selesai mengemban tugas sebagai Wakil Wali Kota Sebagai Palu. wakil wali kota. Besok selesai. Balik ke Jakarta nggak Pak? Insya Allah 17 pagi. Rabu pagi. Rabu pagi. Pagi. Tinggal hitungan 2 hari ninggalin Iya. Kota Palu untuk Iya. waktu yang lama. Gimana perasaannya Bang? Apa ya? Ya sebenarnya sih Jakarta itu kan deket ya. Maksudnya kalau konteksnya pindah domisili dalam artian maksudnya biasanya di Palu terus sekarang balik lagi ke Jakarta, saya kira itu hal yang biasa. Cuman memang suka nggak suka 5 tahun terakhir kan hampir banyak sekali waktu yang saya habiskan di Kota Palu. Dalam konteks kerja dan lain sebagainya itu sehingga pasti adalah perasaan yang kemudian wah gila cepet banget ya. Kayaknya baru kemarin 5 kita tahun, dilantik 5 tahun, pas 5 tahun. 2016 17 Februari dilantik. Abang datang Palu itu sudah mulai intens ke Palu itu tahun berapa? 2016 ya? Kalau bolak-balik dari 2012 malah. 2012. Tapi sudah mulai fokus untuk pilkada waktu itu. Sosialisasi itu di 2014. 5 tahun. 5 tahun. Gak kerasa ya. Saya di sudut ini 4,5 tahun menempati rujak. Oh iya, ini buat teman-teman di luar sana, teman-teman Zat, Zona Arya Tanju. Kita tahu ini sebenarnya adalah rumah jabatan Wali Kota Palu ya. Iya. Terus Abang sebagai Wakil Wali Kota Palu itu menempati rumah ini setelah dilantik sekitar kurang lebih 1 tahun. Belum, tidak sampai 1 tahun. Enggak nyampe, 6 bulan lah. 6 bulan bulan. Agustus ya kalau saya nggak salah. Karena sebelumnya menempati ada salah satu perumahan elit lah ya, kemudian pindah sini. Banyak orang yang tanya gitu, loh kenapa rumah jabatan Wali Kota Palu ditempati oleh Wakil Wali Kota Palu? Ya karena memang yang pertama Pak Wali minta supaya saya menempati tempat ini. Kedua memang selama, ya saya nggak tahu ya, yang pasti sebelum kita masuk sini, Rujak ini fungsinya malah menjadi kantor. Waktu itu Dinas Pertanian. Sehingga Pak Wali pada saat itu udah kita kembalikan fungsinya menjadi rumah jabatan. Iya. Nah, ya udah akhirnya kita coba benerin, kita coba rapihin. Ya jadilah kurang lebih seperti ini situasinya, kondisinya. Ya nggak malu-maluin lah buat apa namanya Rujak yang kembali difungsikan dengan situasi apa namanya sederhana tapi oke lah gitu saya kira gitu. Dan nyaman-nyaman aja sih karena setahu saya hampir tidak pernah ada, hanya bisa dihitung lah wali kota yang tidur di sini, yang tinggal di sini. Gitu loh. Dulu ya, ada sempat ya. Sempat ada satu, tapi ya itu tadi kan kita sudah berapa wali kota. Iya. Dan sempat tidak ditempati oleh pejabat gitu ya. Sempat ditempati oleh pejabat. Akhirnya Abang masuk di sini. Masuk di sini dan nyaman-nyaman aja. Dan ini the real place-nya, guys, sudut inilah, pojok inilah di Rujak ini yang biasa Abang terima saya, terima teman-teman Vladika, terima
teman-teman tamu yang lain gitu ya Bang. Ini kan ruang tamu nih Bang. Iya. Jadi selama Abang menjabat jadi wakil wali kota itu menerima tamunya di sini? Di sini. Ruang kerjanya situ? Ruang kerjanya di sini. Nah itu tuh bisa lihat tuh ruang kerjanya situ. Gitu. Tuh. Kelihatan tuh masih ada fotonya Abang sama Ibu tuh. Iya. Bagaimana perasaannya Abang dulu? Ini biar teman-teman di luar sana juga tahu. Abang kan waktu itu memutuskan untuk ikut kontestasi pilkada waktu itu. Terus tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tutup mata dan telinga. Ternyata di luar sana banyak yang masih menyaksikan seorang Sigit Pramono Said untuk ikut kontestasi pilkada, wali kota dan wakil wali kota di Kota Palu. Dulu sempat dengar begitu ya Bang? Oh iya, dengar banget itu mah. Terus? Ya biasa aja sih. Saya kira kalau kemudian kita mencoba untuk membatasi cara berpikir orang tentang apapun itu, tentang siapapun itu, saya kira itu kan tidak mungkin. Jadi kalaupun mereka sempat menyaksikan bahwa Pasya mau jadi wali kota, wakil wali kota, gitu kan, nanti mau ngapain, programnya apa, gitu kan? Musisi. Biasanya dilayani, terus sekarang harus melayani, gitu kan? Backgroundnya juga tidak ada sama sekali bersentuhan dengan persoalan birokrasi, gitu kan? Ya itu saya dengar banget itu malah. Tapi alhamdulillah saya kira saya juga tidak banyak bicara. Saya kira saya juga tidak perlu mengkantar apa yang mereka sampaikan, apa yang ada dalam pikiran mereka. Pada prinsipnya saya waktu itu tugas saya adalah melakukan sosialisasi personal branding tentang saya sampai akhirnya saya berpasangan. Terus tujuan kita menang. Kita nggak kemana-mana pikirannya, pokoknya ya menang dulu, itu aja. Dan itu akhirnya terbukti. Ya, dan untuk meyakinkan mereka itu telah tadi. Pada saat kampanye itu kita lakukan penyampaian kepada masyarakat bahwa ya kami ini menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat pada saat itu. Dan ternyata hasil suaranya masyarakat atau warga Kota Palu banyak yang memberikan suara ya, buat pasangannya. Alhamdulillah. Ya secara politik itu sudah mematahkan apa yang dinyinyirin orang-orang gitu lah kan. Kayak gitu. Dinyinyirin orang-orang. Tapi sadar ya Bang ya? Sadar. Pada saat mau masuk Kota Palu, banyak yang menyinyir di luar sana. Banyak yang nyinyir soal Abang di luar. Paham. Ya sebenarnya begini, harus dibedakan. Kalau kemudian pada saat itu mereka menyaksikan bagaimana seorang Pasya akan membawa bahtera pemerintahan ini. Pada saat itu saya juga bingung saya mau ngapain. Suka nggak suka Dinda, suka nggak suka. Kita ini sebagai putra daerah yang hari ini kebetulan tinggal di Jakarta, etalasi sebuah negara. Ya. Jakarta cerminan Indonesia. Saya bahkan sudah keliling dunia lah, hampir separuh bumi ini saya sudah keliling, alhamdulillah. Banyak hal yang saya pelajari, banyak hal yang saya lihat. Tanpa harus melalui pendidikan formal. Gitu loh. Belajar tentang lingkungan, belajar tentang apa kita sebut perkotaan gitu ya. Kota yang layak, kota yang nyaman gitu loh, yang semua orang tuh bisa merasa comfortable gitu loh. Nah, kita juga punya harapan dong dengan daerah kita. Ini bahkan jauh sebelum saya mau punya keinginan untuk maju sebagai wali kota loh. Ya itulah, jadi pas Jakarta, wih Palu kayak apa sekarang ini? Saya kan nggak pernah pulang Palu gitu. Sepanjang saya sebelum masuk ke kontestasi politik itu maksud saya itu, saya nggak pernah pulang hanya sekedar untuk pulang aja, saya nggak pernah. Kenapa? Terlalu sibuk? Sebelum jadi Pasya, saya berpikir saya pulang mau ngapain? Oh no! Saya nggak ada hal yang harus saya lakuin di Palu. Apa karena komitmen dari dulu waktu pas meninggalkan Palu terus hijrah ke Jakarta untuk ya saya maunya pulangnya pas sukses bahasanya dalam tanda kutip sukses. Ternyata sukses betul. Alhamdulillah. Dulu kan kita cuma lucu-lucuan aja, nanti sukses baru pulang. Tapi kita nggak tahu sukses yang kayak gimana sih. Nah, saya meninggal tuh, saya meninggal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nggak, maksudnya, insya Allah umur panjang berarti itu. Amin. Saya pulang itu pas nenek saya meninggal. Oke. Nenek saya meninggal, kalau saya nggak salah itu 2004. Dan itu sudah menjadi bintang gitu ya? Belum. 2004 tuh? 2004 keluar tapi biasa-biasa saja, maksudnya belum yang gimana-gimana lah.
Terus saya pulang Lebaran 1 kali, itu juga karena nyokap yang suruh pulang. 3 kali saya konser Di Palu. di Palu. Udah, saya pulang itu aja. Oke. Apa, ini kayak orang dijorokin tau nggak? Oke. Iya. Kayak orang yang didorong Iya, begitu. dorong, iya. Eh, Coba Nah, diceburin. ya diceburin. Jadi belum sempat mikir. Awalnya nggak sempat mikir lah. Siapa yang mendorong pertama kali abang untuk ikut? Pak Hatta Rajasa Oke, ya di partai ya. di partai. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Pak Hatta percayakan saya untuk maju? Padahal saya dulu hanya sekedar jurkamnya beliau saja untuk calon wakil presiden waktu itu beliau maju. Tiba-tiba beliau, Pasya kamu maju. Sesederhana, sesimpel itu dia ngomong, Pasya kamu maju. Coba bayangin aja. Nggak pernah nanya, Pasya kamu suka politik nggak? Pasya kamu ada keinginan untuk maju sebagai kepala daerah nggak? Pasya kamu nggak mau nggak untuk maju? Nggak ada. Pasya Memenuhi amanah dan perintah gitu. iya, kamu maju. Nah, saya kan pernah cerita, awalnya kan saya mau didorong ke Tangerang Selatan Iya. sebagai wakil berpasangan dengan Ibu Airin pada saat itu. Saya bilang sama Pak Hatta, Pak Hatta, saya ini kan bukan orang Tangerang. Saya jawabnya bukan orang Tangerang. Saya nggak Tangerang. Saya tuh nggak Tangsel. Nah, Saya terus Sulawesi. Kamu apa? Saya bilangnya Palu. Saya Palu. Saya Palu. Palu, kamu bukannya orang Bandung kan? Enggak, Pak. Oh gitu. Bahkan beliau tidak tahu kalau abang dari Palu ya? Nggak tahu, dia pikir saya dari Bandung. Coba sudah sedekat itu dia nggak tahu saya dari, memang nggak pernah ngobrol asal dari mana kan. Zona Arya Tanju. Nah, Oke, terus? Pak Hatta dorong, oke, saya turun ke Palu. Turun ke Palu, lakukan sosialisasi, semua hal saya report ke Pak Hatta, seperti ini situasinya, partai begini dan sebagainya. Ya sampai akhirnya saya fix maju berpasangan dengan Pak Hidayat. Gitu. Jadi tepatnya dijorokin sih maksudnya ayo loh. Tapi dijorokin positif gitu loh, ngerti nggak? Gitu. Ini sebenarnya Mas Arya itu situasinya kurang lebih di 2014-2015 itu ungunya juga sendiri sedang apa ya? Banyak. Kayaknya terlalu berlebihan kalau saya bilang. Ungu juga sedang pada posisi jenuhnya. Oke. Berarti lagi ada agak-agak sedikit mau ini dulu nih ya. Ini bukan istirahat dulu. Ya, bukan membela persoalan majunya ya, persoalan Iya. politiknya enggak. Waktu itu memang teman-teman juga lagi ada di titik yang Lesu? apa ya? Kan manggung terus. Iya, capek. Hampir nggak ada waktu di rumah tuh mau Lelah. main, mau apa tuh sama temen tuh hampir nggak ada waktu. Ada satu titik pengen lebih agak apa ya? Karena memang udah nggak Longgar lah ya. Iya, pengen punya ruang lah teman-teman ungu itu sebenarnya pada saat itu. Karena memang kalau ya saya nggak tahu akhirnya bisa ngebayangin nggak? Memang faktanya begitu. Iya, oke. Paham nggak orang yang memang nggak ada waktu? Gimana tuh nggak ada waktu tuh? Nah kayak gitu. Nah sembari itu datanglah ini kesempatan Tawaran ini. Kesempatan ini ya. Jadi saya coba meramu gitu loh. Oke. Di sini lagi jenuh. Ini ada kesempatan. Oke. Gue bukan siapa-siapa di dunia politik. Gue harus. Jadi itu pancaroba gitu. Pikiran tuh lagi aut-autan. Camuk lah ya. Lagi tak hambur lah pikiran. Bahkan teman-teman artis lainnya yang superstar juga masih bisa dihitung dengan jari dapat tawaran itu. Dapat tawaran itu betul. Nggak sembarangan. Tapi saya juga tidak ada niat untuk meninggalkan ungu. Saya berpikir ini saya jajal dulu. Oke. Gitu. Ada challenge gitu loh. Oke. Wah ada challenge, kenapa nggak saya jajal? Maksudnya benar kan nih saya bisa masuk? Saya penasaran juga. Saya turun sosialisasi, mungkin nggak ya saya sampai KPU? Gitu loh. Iya. Mungkin nggak? Ya Jadi- ternyata mungkin. Bahkan waktu itu sempat Saya punya menantang pikiran diri gitu saya ya. sendiri, iya. Menantang diri saya sendiri. Bisa tidak ini ya? Bisa tidak? Kan hampir nggak maju waktu itu. Hampir nggak jadi maju kalau saya tidak memutuskan untuk berpasangan dengan Pak Hidayat, ya nggak maju. Oke. Bang, menurut abang pribadi, sebagai seorang Sigit Pramono Said, sudah puas dan berhasilkah abang mengemban amanah wakil wali kota Palu selama 5 tahun ini? Ya hari ini kan
masyarakat bisa melihat. Oke. Insya Allah kalau boleh saya gunakan kata paripurna, saya menyelesaikan dengan paripurna 5 tahun. Ya, baik secara durasi, mungkin program dari kurang lebih 7 program yang kita prioritaskan itu mungkin ada 1-2 yang belum maksimal. belum Tapi tuntas. saya kira kan banyak faktor. Kita ada bencana, 2 tahun kita melakukan recovery lah ya. Pembenahan, terus ditambah lagi dengan COVID hari ini. COVID, Tapi itu pun kita masih berupaya untuk mencoba untuk ya mengimbangi lah apa yang kita sebut dengan ketertinggalan gitu loh. Jadi kalau ditanya tadi Dinda tanya apakah sudah puas? Hari ini saya kira dengan apa yang ada, dengan segala ujian yang kita lewati ini, saya bisa katakan saya puas. Puas dengan pembangunan yang ada, yang dilakukan oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir. Ada yang masih mengganjal begitu di hatinya seorang Pasya sebelum meninggalkan Kota Palu ini. Mungkin ada keinginan yang, aduh harusnya ini bisa terselesaikan ini, harusnya begini. Yang mimpi yang sempat dibangun pada saat mau memimpin Kota Palu ini, dan saat lusa akan tinggalkan Kota Palu ini, apa yang masih jadi jadi beban? Ganjelan. Iya. Ganjelan ya? Iya. Jadi memang Mas Arya ternyata di pemerintahan ini tidak seperti yang kita bayangkan juga. Bagi orang-orang yang berada di luar pemerintahan. Tidak sesimpel dan semudah Tidak itu. sesimpel itu. Kita sih pengen punya cita-cita, pengen punya ini, pengen punya itu, bangun ini, bangun itu nggak ada yang salah. Yang menjadi persoalan kan sekarang pemerintahan itu kan dia by system. Urusan kebirokrasian itu by system. Koordinasi itu penting. Kedua, dibutuhkan memang SDM yang unggul untuk menunjang itu kan, sebagai perangkat-perangkat wali kota yang kemudian bisa mendukung melakukan percepatan pembangunan. Yang ketiga anggaran. Anggaran juga ya ada tapi memang terbatas. Terbatas artinya lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar mimpi daripada dana. Gitu loh. Perlu diketahui sama Mas Arya, dari sisi infrastruktur saja sebenarnya kita sudah berani melakukan terobosan yang luar biasa ya. Hampir setiap tahun kita membangun yang namanya bahasanya drainase ya. Drainase saja itu kita termasuk yang kita benahi, yang kita rapikan itu per tahun itu kita ada kurang lebih 39 kilo. Kalau orang bilang di sini got. 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 Jalan. Iya, jalan. Gitu loh. Termasuk yang di sampai jalan ke lorong-lorong. Termasuk yang di jalan Kartini ya? Kartini. Itu kan sempat viral dan juga sempat jadi pertanyaan besar gitu ya. Iya. Kebetulan saat itu Abang kan juga yang dicari juga saat itu untuk mempertanyakan tentang jalan Kartini. Iya, saya katakan sama teman-teman termasuk yang memberikan masukan atau kritik. Ya, kritik itu tidak ada yang salah. Yang menjadi persoalan adalah pemerintah ini juga bertanggung jawab terhadap dekorasi kota. Kita ini perkotaan kan. Artinya apa? Jangankan pohon, gedung yang ada di situ kalau dia harus kita robohkan gitu loh. Gimana caranya? Kota itu kan terus tumbuh, terus tumbuh. Memang harus ada yang Jadi manusianya akan menua, tapi kotanya akan baru terus gitu. Gitu loh. Itu yang saya katakan waktu itu. Kalau seandainya ada nyinyiran begitu, terkait juga dengan kepemimpinannya Abang mungkin di Kota Palu sebagai wakil wali Kota Palu, apa yang pengen Abang bilang buat mereka yang para netizen? Ya politik yang itu politik nggak boleh baper. Oke, politik itu. Politik nggak boleh baper. Ya kalau berani bertarung, kan gitu. Artinya sediakan kami ruang pertarungan, biarkan kami bertarung. Gitu. Dan biarkan masyarakat yang menjawab. Karena kita tidak bisa kemudian menjadikan 1-2 pendapat, 1-2 pemikiran, seakan-akan itulah muara dari seluruh pemikiran orang. Nggak bisa begitu. Ada 2-3 orang, 10 orang, 1000 orang yang kemudian mengatakan seperti itu. Udahlah, kayaknya cukup segitu. Tapi bagaimana dengan 10.000 orang yang mengatakan bahwa pasti harus maju lagi, pasti harus kuat lagi, pasti gitu. Itu kan harus kita respect. Kenapa kita peduli dengan 2-3 pendapat yang saya kira justru merusak imun ya. merusak imun dibanding dengan yang kemudian memotivasi. Pribadinya Abang sendiri ketika
menanggapi dan juga menyikapi orang-orang yang suka nyinyir dengan karir ataupun juga pencapaian dari seorang pasien itu kayak gimana sih seorang pasien? Ya nyinyir aja sampai capek sebenarnya. Nyinyir aja sampai capek. Sampai capek loh. Itu tapi kepikiran sama abang nggak itu? Enggak. Sampai dipikir sampai tidur nggak itu? Enggak pernah saya. Dan tidak mau cari tahu? Sempat kejadian di Palu. Oke, Yang sempat nyinyir. kejadian di Palu. Di Palu sempat kejadian pada saat bencana, nyinyir dan lain sebagainya. Oke. Ya begitu ini yang sempat saya baca ya, yang Oke. sempat aja saya baca. Kebetulan masuk ke Instagram saya. Ya saya cari, Cari. saya cari. Dan alhamdulillah dia mau datang. Oke. Cari dan minta ketemu langsung. Iya, saya minta. Jangan cuma nyinyir di sosmed. Iya, karena Apa mau saya kan bicara, iya, gitu saya ya? kan nggak jarang lihat komen juga ya. Tapi kebetulan pas saya lagi Dapat. baca, ya saya bales. Apa komen yang ada tuh? Yang sampai akhirnya sedikit mengganggu. Iya, karena Seorang- kami dianggap tidak melakukan apa-apa. Ini konteks bencana ya. Kami Oke. dianggap tidak melakukan apa-apa. Pemerintah pasif, tidak bergerak, tidak memberikan yang kemudian seharusnya diberikan kepada masyarakat dalam hal bantuan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya seorang pasya itu sudah hatam lah dengan nyinyiran pro kontra itu sudah hatam. Ya karena dia nyinyir juga tidak mengurangi saya. Ya, itu dia. Sekali lagi bang, apa? Ya siapapun yang nyinyir sama saya tidak mengurangi saya. Itu poinnya. Kalau setiap nyinyir batu bata saya hilang satu, Itu baru mungkin agak mengganggu. saya agak khawatir. Kalau nyinyir kemudian tidak mengurangi saya, malah saya tambah berkah, ya kenapa saya mesti khawatir gitu? That's the real big star. Iya dong, Iya, betul. gitu loh. Ngapain gue pusing? Emang gue pikirin gitu. Abang sudah tembus ke wakil wali kota. Terus kemarin rencananya punya keinginan kuat untuk mengabdi pada Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi jalan belum ke situ gitu ya. Keinginan satunya lagi adalah pengen tembus ke DPR. Betul gitu. Iya. Ini menjadi salah satu pencapaian target yang memang masih dikejar ya. Karena momentumnya itu. Kenapa DPR RI ke depan? Saya kan sudah berkomitmen untuk menjadi pekerja partai. Oke. Itu komitmen kan. Nah, bagian daripada komitmen pekerja partai itu adalah harus membesarkan partai. Gitu. Ada target-target partai yang kemudian harus dicapai pada masa-masa tertentu. Nah, sehingga kemarin dalam diskusi kami di tingkat pusat itu, Ketua Umum juga sudah menyarankan untuk pasca persiapan untuk DPR RI. Kenapa DPR RI dulu? Karena momentumnya di April 2024. Oke. Nah, sementara pilkada mau gubernur, bupati, wali kota itu nanti di November. Oke. Gitu loh. Jadi kalau saya nggak ikut DPR RI sayang. Oke. Jadi coba dulu ke DPR ini ya. DPR Ambil RI. kesempatan ini. Ambil kesempatan dulu. Dan Kalau nanti misalnya masuk dan saya katakanlah turun lagi ke daerah untuk maju gubernur kah atau apa, wakil gubernur misalnya, kursi ini udah hilang, turun lagi ke yang PAW, istilahnya gitu loh. Oke. Artinya skenario ini sudah ada ya? Sudah ada. Kita bocorkan sedikit. Berarti ke depan Abang 2020 kemarin kan gagal untuk ikut kontestasi gitu ya bersama tuaka kita. 2024 masih punya niat untuk berbarengan lagi untuk tembus ke provinsi? Belum tahu. Politik sangat dinamis. Kita belum tahu. Ini berbicara tentang mau gandengan, tapi kalau untuk Abang sendiri masih punya keinginan untuk tembus ke provinsi? Masih ada penasaran. Masih penasaran? Masih ada penasaran. Gitu kan. Tapi kan semua, kami kan pekerja partai. Semua tergantung ketua umum. Gitu. Apa ini juga bisa menjawab kenapa Abang kemarin juga tidak mau ikut kontestasi di kota, tapi memilih untuk tembus ke provinsi? Iya, supaya tangga itu jelas. Kan karir politik juga harus dibangun ya gitu loh. Karir politik harus dibangun, harus diukur. Kita mampu nggak, kita bisa nggak, segala macam. Kan mimpi saya itu kan, saya tuh pengen saya tuh jadi duta besar. Saya punya mimpi pengen jadi duta besar. Apakah jadi menteri dulu baru duta besar? Biasanya begitu. Tapi intinya ujungnya saya pengen jadi duta besar. Berarti stepnya itu gini guys, dari wakil wali kota Palu, dari Palu. Ya tadinya kan pengennya Awalnya jadi tembus ke provinsi, pengennya wakil dari gubernur situ dulu. terus tembus ke DPR, RI. terus why not untuk ke menteri, Iya misalnya. dari menteri akhirnya ke dubes. Itu cita-cita saya dubes itu. Pengen aja, beda gitu loh. Itu dunia ini kan tidak selebar daun kelor. Iya. Ngomongin tentang musik, Abang tadi barusan ngomongin musik. 5 tahun fokus ke pemerintahan Kota Palu. Iya. Sesekali main sama Ungu, sesekali juga solo begitu. Iya.
Jauh bang, perbedaan. Ya kita bicara belak-belakan. Hanya di zona Arya Tanjung. Income drastis beda dong. Beda. Beda. Ya banyak di Karena band. kan banyak yang bilang juga, apa juga yang mau dikejar sama seorang Pasya ketika menjadi wakil wali kota Bang? Kan mendingan enak di musik. Nggak dapat apa-apa lah dia di Palu. Tapi nyatanya Ya ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan uang. Gitu loh. Uang semua suka. Tuyul aja. kita ketemu lagi ke kepuasan batin gitu ya. Tuyul aja suka duit, apalagi kita. Tuyul. Saya pernah cerita sama orang. Sebagai vokalis Ungu, saya sudah menerima hampir semua awarding Oke. yang diharapkan, yang dinantikan oleh para musisi. Iya. Vokalis terbaik saya 4 kali berturut-turut. Belum ada vokalis di Indonesia ini, Mas Arya, mohon maaf ya. Vokalis ini versi SCTV Music Award. Oke. 4 kali berturut-turut belum ada. Itu baru Pasya Ungu. Itu sejarah menurut saya. Sejarah sudah tercatat. Grup band terbaik, gitu loh. Sudah kami rasakan. Lagu terbaik sudah kami rasakan. Apa model klip terbaik, religi terbaik. Adalah Semua hampir semua pencapaian awarding itu kami sudah dapat. Sampai alhamdulillah royalti yang dengan rasa yang baik pun kami sudah rasakan. Gitu. Jadi apa kita sebut paripurna itu sudah sampai di titik itu. Ungu itu udah sampai titik itu. Udah nggak bisa lagi. Indonesia ini udah apa namanya? Kami kelilingi semua Indonesia ini. Hanya ada 2 band yang melakukan launching di 4 negara. Itu Ungu dan Peter Pan pada saat itu. Ya. Oke. Belum ada lagi. Baik itu penyanyi solo, band sekelas senior kita itu pun tidak melakukan itu. Gitu. Satu lagi pencapaian. Anak band atau musisi yang berhasil tembus di posisi kepala pemerintahan. Itu di dunia. Itu bukan di cuma dunia. di Indonesia. Satu-satunya di dunia. Seorang Pasya. Vokalis band yang jadi pejabat. Vokalis band yang menjadi pejabat daerah. Cuma satu di dunia. Vokalis Rolling Stone nggak jadi pejabat. Vokalis Beatles nggak jadi pejabat. John Bon Jovi nggak jadi pejabat. White Lion. Abaikanlah di luar sana, di luar negeri. Tapi ke Indonesia jelas. Kakak Slank enggak. Jelas nggak ada ya. Ariel enggak. Ari Lasso enggak. Enggak gitu. Baru saya. Apakah itu dianggap pencapaian? Ya iyalah. Oke. Gitu. The only one Sigit Purnomo Said Pasya. Iya. Yang ada di posisi situ sebagai big star, musisi besar gitu di Indonesia dan mendapat jabatan sebagai pejabat di suatu daerah. Dan itu pencapaian. Ini foto nih, guys. Ini akan mencatat sejarah. Anak band ya? Ya, anak band. Kita bicara anak band. Anak band. Iya, nggak ada. Gitu loh. Saya bangga lah. Saya bangga. Gitu loh. Karena saya sudah jadi begitu berbicara pemerintahan, saya sudah lalui itu gitu loh. Gitu. Abang bangga dan saya juga bangga bisa kenal di KPI. Scott. Real style seorang Sigit Purnomo Said, Pasya Ungu kalau kesehariannya di rumah bukan cuma di Rujak Sin tapi di rumah sama Mbak Adel juga di Jakarta ya kayak gini. Ya kayak gini. Bisa lihat nih, kayak gini. Kawas oblong, Ya karena kita orang kampung Dinda sebenarnya. Itu nggak bisa ditolak. Tapi suka pakai sarung seneng dari aja. dulu ya? Dari kecil kan kita pakai sarung. Sama bang, saya juga dari dulu. Mungkin karena melihat orang tua kita kali ya. Ya. Kebiasaan lihat orang tua kan pakai sarung di rumah ini kita juga coba pakai sarung. Saya kan dari kakek tuh lihat. Dingin abangnya. Lega. Gitu. Lega. Plong, cuma pakai sarung. Iya. Oke, ini teman-teman atau teman-teman Zat Zona Arya Tanjung part 1 udah selesai. Saya masih punya banyak obrolan dengan Bang Pasya. Jangan bosan Bang ya. Siap. Ini eksklusif, saya punya kesempatan ngobrol sama seorang Pasya Ungu. Yeah. Memang sebelumnya pada saat Abang datang ke Palu ini kan kita sudah kenal baik gitu, sudah kenal baik bahkan sebelum Abang datang ke Palu untuk ikut kontestasi pilkada sebelumnya memang sudah kenal baik dari zaman sekolah Bang. Iyalah dari kecil kita. Cuman intensnya selama 1 tahun terakhir ini dari tahun 2021 itu hampir tiap malam kita ketemu di sini.
Nah, ini eksklusif obrolan-obrolan yang mungkin saja teman-teman Zat Zona Area Tanjung tidak dengar atau tidak dapetin dari seorang bahas ya. Kita ketemu di part 2 ya. Dan part-part selanjutnya. Oke? Bang, bilang dulu dong. Like, comment, and subscribe. Ya, buat sahabat-sahabat Zat di rumah, Zona Area Tanjung, jangan lupa untuk subscribe, Yes. like, and comment. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang baru yang bisa kalian lihat di laman YouTube Zona Area Tanjung. Only on my channel, Zona Arya Tanjung.